Ya, selamat malam, saudara. Eh, saya ikut menikmati apa yang sudah dipersekutukan tadi oleh saudara-saudara. Saya hanya menambahkan atau mencoba membuat berita besok supaya bisa ada satu alur yang jelas dan mengimplementasikan berita ini. Berita besok dengan judul Carilah Dahulu Kerajaan Allah dan Keadil Benarannya. Ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tentu bagian dari secara eksklusif kepada murid-murid Tuhan di atas bukit sebelum Tuhan membawa murid-muridnya bersama-sama dengan dia melaksanakan ministri bumiahnya selama 3,5 tahun. Dan tiga pasal ini, Matius pasal 5 sampai 7, berbicara mengenai konstitusi kerajaan surga. Karena Injil Matius mewahyukan Kristus adalah Raja Penyelamat. Tentu Raja memiliki kerajaan, dan kerajaan memiliki konstitusi atau undang-undangnya. Berharap bahwa murid-murid Tuhan setelah mendengar tiga pasal ini, mereka bisa belajar bagaimana menerapkan undang-undang kerajaan dalam kehidupan, dalam pelayanan mereka sebagai murid-murid Tuhan, terutama sebagai warga kerajaan. Namun yang unik ketika Tuhan menyampaikan tiga pasal ini, ada satu kata yang cukup sering diulang oleh Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu kata Bapa. Ada 16 kali Tuhan menyebut kata Bapa di tiga pasal ini, Matius pasal 5 sampai 7. Di mana di seluruh Injil Matius hanya 19 kali. Dan 16 kali diantaranya ada di tiga pasal ini. Ini menunjukkan bahwa betapa penting ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan, ini bukan hanya mereka sebagai warga kerajaan saja, tetapi terlebih hubungan mereka dengan Allah adalah hubungan anak dengan Bapa. Artinya, mereka bukan sekedar murid, bukan sekedar warga, tetapi lebih dari itu. Mereka memiliki hayat Bapa dan berbagian di dalam sifat Bapa, karena mereka disebut anak-anak Bapa. Maka kita lihat tiga pasal ini di bagian akhir itu berkaitan dengan Bapa. Di akhir pasal 5, yaitu pasal 5 ayat 48, jelas di sana Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna, sama seperti Bapa surgawi kita sempurna. Dan kita sempurna di sini adalah sempurna di dalam kasih, di mana kasih berkaitan dengan sifat Bapa. Jadi selain kita bertumbuh dalam hayat Bapa, kita perlu bertambah di dalam sifat Bapa yang adalah kasih. Itu adalah akhir pasal 5. Dan di akhir pasal 6, kita dibawa untuk melihat bahwa yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya. Sesungguhnya kerajaan Allah ini adalah kerajaan Bapa. Mengapa demikian? Karena di ayat sebelumnya, Matius pasal 6 ayat 32, dikatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan berkata, Bapamu, Bapa surgawimu tahu. Berarti kerajaan ini adalah kerajaan Bapa. Dan keadil benaran di sini adalah keadil benaran Bapa. Keadil benaran berkaitan dengan kerajaan. Karena di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal keadil benaran. Maka keadil benaran berkaitan dengan kerajaan. Lalu apakah keadil benaran? Keadil benaran ini berkaitan dengan prosedur, cara, metode Allah. Jadi di pasal 5 berbicara mengenai kasih Bapa, dan di pasal 6, akhir pasal 6 berbicara mengenai prosedur, cara, metode Bapa. Kita lihat di minggu depan, yaitu akhir Matius pasal 7 berkaitan dengan kehendak Bapa. Khususnya di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Maka kita lihat akhir pasal 5, pasal 6 bicara tentang hubungan kita dengan Bapa. Dan saya kira ini boleh kita jadikan sebagai awal dari pemberitaan firman ini sebelum masuk ke konten dari berita yang ke-8 ini. Nah, ketika kita masuk ke carilah dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya, saya bagi menjadi 3 bagian yang saling berkaitan. Bagian pertama, kita perlu jelaskan dulu arti mencari dahulu kerajaan Allah atau kerajaan Bapa. Nah, mengapa di sini ada berbicara tentang cari dahulu? Maka ini perihal prioritas. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata first, yang pertama. Apa prioritas yang utama? Nah, untuk mendapatkan skala prioritas yang pertama, ini berkaitan dengan pilihan. Kita mau memilih mana yang pertama, mana yang kedua. Karena itu berita sebelumnya minggu lalu kita harus memilih. Ada pintu yang sempit, tetapi ada pintu yang lebar. Ada jalan yang sesak, tetapi ada jalan yang luas. Mana yang kita pilih? Dan mengapa di depan kita harus ada skala prioritas, ada pilihan? Karena di dalam sifat insani kita yang jatuh ini, kita lebih suka memilih hal-hal yang real, yang praktis, yang kita bisa lihat secara fisik, yaitu harta, atau kekayaan, atau mamon. Dan kemudian di dalam sifat insani kita yang jatuh berkaitan dengan harta, ini membawa kita bisa ada satu kekhawatiran. Di Matius pasal 6 ini setidaknya Tuhan 7 kali mengulang kata khawatir. Saudara-saudara, kalau satu kata dalam satu pasal disebut sampai 16 kali, sampai 7 kali, ini berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan dengan serius. Jadi bagian kedua dari berita ini adalah harta dan kekhawatiran. Jadi yang pertama mencari dahulu kerajaan Allah, kemudian berbicara harta dan kekhawatiran, baru nanti yang ketiga mencari dahulu keadil benarannya. Nah, saudara, jadi ini berkaitan dengan prioritas kita dan pilihan kita. Lalu yang kita pilih seharusnya adalah kerajaan Bapa sebagai skala prioritas kita. Nah, lalu apa tindakan kita yang nyata? Yaitu harus dimulai dari harta. Kenapa harus dimulai dari harta? Karena memang kita harus akui harta, mamon, kekayaan, atau uang ini
gampang sekali memikat hati kita. Karena itu Tuhan berkata di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebetulnya Tuhan sedang menanggulangi hati kita sebagai anak-anak Bapa. Hati kita itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta. Di sini tidak dibalik. Di mana hartamu, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan terlebih dahulu, di mana harta berada? Di situ hatimu berada. Berarti hati kita ini menempel erat dengan harta kita. Nah, bila hati kita menempel erat dengan harta kita, harta yang di bumi ini, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kerajaan Bapa? Apakah bisa menjadi skala prioritas yang pertama? Menjadi skala prioritas yang utama dalam hidup kita? Pasti tidak bisa. Karena itu, mengapa kita mendahulukan harta? Karena di dalam hati kita ada yang namanya khawatir. Kita mengkhawatirkan banyak hal yang berkaitan dengan kepemilikan kita atas harta ini. Untuk itulah Tuhan meminta kita mengumpulkan bagi kita harta di surga. Supaya dengan demikian kita mengumpulkan harta di surga, yaitu jalannya mempersembahkan harta. Kita harus mempersembahkan harta bagi kepentingan Allah. Kita mempersembahkan harta bagi perluasan pekerjaan Allah. Kita mempersembahkan harta bagi keperluan banyak orang-orang yang menderita hari ini. Maka hati kita akan ke sana. Dan begitu hati kita ke sana, maka kerajaan Allah otomatis menjadi prioritas pertama dalam hidup kita. Tetapi di satu aspek, bagi kita yang di dalam manusia yang jatuh ini, tidak mudah untuk melakukan itu. Karena di sisi yang lain, kita ada kekhawatiran. Kita khawatir akan hidup kita untuk esok dan seterusnya. Namun sekali lagi mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Kita memiliki hayat Bapa dan sifat Bapa. Bahkan tadi di ayat 32, Tuhan dengan tegas berkata bahwa Bapa Surgawi, Dia tahu akan semua yang kita perlukan. Bapa Surgawi tahu. Di sini Tuhan menegaskan bahwa kalau kita bersandar hayat Bapa dan sifat ilahi Bapa, maka tidak ada khawatir. Karena di dalam sifat Bapa tidak ada khawatir. Bagi Bapa, kata khawatir itu kata yang asli Bapa. Karena Bapa tentu Dia adalah Maha Kuasa, Dia adalah Maha Bisa, Dia adalah Maha Tahu, Dia adalah Sang Maha segala-galanya. Bahkan Dia adalah sumber segala-galanya. Nah, sekarang kita perlu berlatih kembali kepada hayat Bapa. Bersandar kepada hayat Bapa. Nah, di sini kita boleh mendorong saudara-saudari untuk sering bersekutu dengan Allah. Sering datang kepada Tuhan melalui firman. Sehingga di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, melalui firman, di dalam roh kita, maka kita akan diselamatkan dari kekhawatiran hidup ini. Kita tidak hidup untuk hari esok, tetapi kita menggunakan hari ini untuk baik-baik mendekat kepada Allah, bersekutu dengan Dia, melalui firman, bahkan firman yang hidup, firman yang instan, yang menguatkan kita. Dan bersandar hayat inilah kita mampu untuk tidak khawatir,
bahkan membawa kita menang atas ikatan harta. Sehingga kita bisa menyimpan harta di surga. Kita bisa melakukan persembahan harta. Entah berapa banyak tiap orang mengikuti kapasitas masing-masing, kerelaan hati masing-masing, mempersembahkan dengan sukacita, sehingga kita tidak diduduki oleh mamon. Karena memang kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada mamon. Kita harus memilih. Semoga kita memilih Allah, kerajaan Allah, kepentingan Allah, keadil benaran Allah. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita harus menunaikan tugas insani kita. Kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Apapun status kita di bumi ini, entah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mahasiswa, pelajar, sebagai karyawan, sebagai bos, apapun status kita, kita tentu perlu melakukan tanggung jawab kita, mencari nafkah sehari-hari. Karena memang di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, di situ firman Tuhan berkata, kalau tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Puji Tuhan, ini adalah keseimbangan dalam hidup kita. Tetapi di dalam hidup kita, kita perlu tahu ada skala prioritas di mana pilihan itu sangat bergantung hati kita. Yang kedua, sangat bergantung bagaimana kita bersandar kepada hayat Bapa. Kita bertumbuh dalam hayat Bapa, kita mau agar sifat Bapa bertambah di dalam kita, maka kita harus memilih jalan yang sesak itu. Karena jalan yang sesak membawa kita kepada pertumbuhan hayat, kedewasaan hayat, dan pertambahan sifat Bapa. Nah, setelah itu, kita masuk kepada mencari dahulu keadil benaran Bapa. Keadil benaran ini tadi saya sudah katakan adalah prosedur, cara, dan metode Allah. Di mana kerajaan Bapa dibangun di atas fondasi keadil benaran Bapa. Di satu sisi, sifat Bapa adalah kasih. Tapi di sisi yang lain, metode Allah adalah adil benar. Nah, adil benar ini, pertama-tama kita harus adil benar terhadap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita memiliki interaksi yang baik dengan pasangan kita kalau kita sudah menikah. Bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita. Walaupun kita belum menikah, kita punya keluarga. Dengan orang tua kita, dengan saudara kandung. Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana dengan anak-anak? Kalau kita bekerja, bagaimana dengan teman kerja kita, dengan bos kita, atau dengan bawahan kita? Kalau sebagai pelajar atau mahasiswa, bagaimana dengan teman-teman, dengan guru, dengan dosen? Dan ketika kita di dalam gereja, bagaimana dengan interaksi kita dengan kaum saleh yang lain, saudara dan saudari yang lain? Kita harus benar. Sering atau mungkin banyak kali di satu sisi hubungan kita tidak terlalu benar, baik terhadap orang maupun terhadap benda maupun terhadap perkara. Karena itu kita perlu belajar membiarkan keadil benaran Allah itu kita dahulu sehingga kita bisa benar hal-hal seperti itu tadi. Dan kemudian keadil benaran itu sesungguhnya adalah ekspresi lahir dari Kristus yang hidup di dalam kita sebagai roh pemberi hayat. Karena di dunia ini tentu tidak ada yang benar. Di Roma Paulus berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak benar. Karena kita adalah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi jangan salah, karena kita sudah beroleh selamat. Kristus sang benar hidup di dalam kita. Maka ketika Kristus bertambah di dalam kita, maka Kristus sang benar di dalam kita, kita perhidupkan, maka kita menjadi benar terhadap orang-orang sekitar, terhadap perkara, dan terhadap benda.
Dan kebenaran, keadilan berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan pada akhirnya, di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kita akan dijadikan benar. Tadinya kita orang dosa. Di Roma pasal 3, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada. Tapi di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kita akan dijadikan benar. Kita akan menjadi keadilbenaran Allah di dalam Kristus. Nah, inilah keadilbenaran yang subjektif, yang kita perhidupkan sebagai pakaian kedua yang kita harus persiapkan. Tentu kita sudah punya jubah keadilbenaran oleh selamat ketika kita bertobat, kita percaya Tuhan, kita diselamatkan seperti anak yang hilang kembali ke rumah Bapa. Tapi sebelumnya Bapa mengenakan jubah yang terbaik. Ini adalah keadilbenaran yang objektif, yang kita terima dengan gratis karena kita percaya. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, berbagian di dalam pernikahan anak domba, jubah ini nggak cukup. Seperti Mazmur pasal 45, kita harus mempersiapkan jubah yang kedua. Pakaian yang kedua. Di dalam kitab Wahyu ini adalah pakaian lenan halus. Yang harus dipersiapkan. Dan itu adalah perbuatan benar kita. Di dalam kehidupan kita sekarang. Yaitu perbuatan-perbuatan benar yang memperhidupkan Kristus sang benar. Itulah keadilan subjektif. Dan hadiah dari ini, Paulus berkata di 2 Timotius pasal 4 ayat 8, bahwa dia sangat yakin sekali, bahwa Bapa telah menyediakan bagi dia mahkota keadilan. Saudara-saudara, ini suatu dorongan yang luar biasa, walaupun kita merasa ini sulit, ini susah, tetapi bersandar hayat Bapa. Kita belajar membiarkan sifat Bapa bertambah di dalam melalui kita bersekutu dengan Dia, terbuka terhadap suplaian hayat ilahnya, dan kita membiarkan Kristus sang adil benar itu makin bertumbuh di dalam kita, mengubah hati kita, mentransform kita, dan di dunianya, supaya kita demikian bertumbuh, akan dewasa, menjadi ekspresinya, dan di luar itu, di depan kita, ada mahkota keadilan yang mendorong kita untuk terus maju. Kita boleh optimis, karena memang Bapa ingin kita sempurna. Sama seperti Bapa surgawi kita adalah sempurna. Kita mencari dahulu kerajaan Bapa dan keadilan Bapa, dan pada akhirnya kita melakukan kehendak Bapa. Dan inilah kehendak Bapa, agar kita sempurna, agar kita mendahulukan kerajaannya dan keadilan-benarannya. Nah, inilah kehidupan dan pelayanan kita yang normal, yang tepat. Bukan hanya sebagai warga kerajaan, bukan hanya sebagai murid-murid Tuhan, terlebih sebagai anak-anak Bapa. Nah, saudara, demikian sharing saya untuk mempersiapkan kita ministry firman besok, dan semoga Tuhan lebih lagi dengan kayanya mengurapi kita semua, sehingga besok kaum salah yang mendengar melalui firman ini, mereka sudah apa yang harus mereka terapkan dalam hidup mereka selanjutnya. Demikian, Tuhan memberkati. Amin.